Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Evi Lailatul Safaah dengan NIM 212111365 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3J Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai fikih siasah maliyah. Fikih siasah maliyah sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu mempunyai makna politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fikih siasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup fikih siasah maliyah. Yang pertama yaitu ada hak milik. Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan, tidak melanggar hukum syara. Ruang lingkup yang kedua yaitu zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Yang keempat yaitu fa'i, atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acuannya. Yang kelima yaitu kharaj, yaitu dari segi bahasa berasal dari kata akhraja yukhriju ikhrajan yang artinya dasarnya mengeluarkan. Yang keenam ada Baitul Mal, merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul Mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Berikutnya itu mengenai sumber pengeluaran dan penerimaan negara. Dan yang terakhir yaitu ada jizyah, yaitu iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha pembela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Kemudian ada sumber hukum. Adapun sumber-sumber hukum fikih siasah maliyah yaitu ada dua. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tingkah laku manusia. Maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan dalam wahyuannya yang disebut Al-Quran. Dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Yang kedua yaitu ada sumber hukum hadis. Jelas adanya bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran karena hadis merupakan suatu bentuk ketetapan, percakapan, kelakuan Nabi SAW dalam segala hal terutama dalam menjelaskan kandungan Al-Quran maupun yang tidak tercantum dalam Al-Quran untuk mengatur hidup manusia. Cukup sekian pemaparan sedikit materi dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.